Oke, ini kabel sudah saya konekkan ya. Sekarang kita lihat pada bagian avometer mengeluarkan angka berapa ya. Ini di avo saya menunjukkan angka 0,1, bahkan dia bisa sampai 0,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita para pecinta audio dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi sharing tentang seputar audio mengenai grounding pada sistem audio, baik itu sistem audio besar maupun sistem audio kecil wajib pasang grounding. Jadi kalau yang punya panel ya alhamdulillah, kalau yang belum punya panel tetap harus di grounding juga. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan cara saya grounding dari panel yang 3 grup itu adalah panel 3 grup untuk listrik satu pas. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke panel ini ya. Nah, ini bocil. Di sini saya mau menunjukkan sebuah panel listrik ya. Ini panel listrik saya yang biasa saya pakai. Oke, ini bagian belakang dari panel listrik tadi ya. Panel listrik ala-ala saya tadi. 3 grup ya. Ini grup pertama. Ini grup kedua dan ini grup ketiga. Saya pisah agar lebih kelihatan pro aja ya. Padahal ya sound system biasa-biasa saja. Nah, ini ada kabel merah ya, kabel merah ini. Oke, itu. Di situ saya bikin dari spikon. Ya, bukan spikon sih, kabel apa itu namanya? Yang ini nih, seperti yang di power ini. Nah, ini ya. Seperti yang ini. Saya ambil bagian ininya saja ya. Ini kan harusnya bisa kayak gini nih. Nah, tuh. Jadi ini saya pakai untuk dijadikan grounding ya. Kenapa saya bikin seperti ini? Agar lebih mudah bongkar pasangnya. Jadi sengaja saya bikin kayak gini. Mungkin teman-teman yang mau contoh ya silahkan. Murah, bahannya banyak, dan lebih simpel saja ya. Kemudian di panelnya itu ada, nah itu dia lubangnya ya, agak sedikit nyempil ya, karena waktu itu customnya ini kebut semalam, 1 malam selesai karena mau dipakai waktu itu. Tapi maksud saya sementara saja, tapi jadi sementahun ya, nggak saya rubah-rubah sampai sekarang udah 1 tahun ini. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Jadi groundnya itu nanti kita colokkan di bagian ini ya, kita tekan saja. Nah, tuh udah masuk ya. Ground ini nanti kita tancapkan ke tanah ya. Kita tancapkan ke tanah, tidak usah terlalu dalam ya, sedang-sedang saja. Yang penting tanahnya jangan kering, jangan tandus, tanahnya harus lembab agar kita bisa membuang arus yang tidak kita perlukan itu dengan aman lewat jalur ground ini. Jadi biasanya ini saya tancapkan di sini bagian ujungnya tuh ya, ini bagian ujungnya. Ini biasanya saya lilit di obeng atau di besi yang bentuknya panjang ya dan lancip biasanya, agar bisa masuk ke dalam tanah. Itu saja, nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya ini ya. Kita sambungkan dulu ke colokan listriknya ya. Ini saya masih pakai colokan listrik 2 kabel ya, isi kabelnya 2. Ini saya pakai 215. Kalau teman-teman mau pakai yang lebih besar juga monggo, silahkan. Yang penting kabelnya yang bagus. Eterna ini standar ya, sudah ada logo SNI nya. Untuk yang hobi-hobi tapi low budget ya ginilah.
tapi ini sudah sangat cukup bagi saya, sudah sangat aman ya, karena kita itu yang penting aman, tidak berbahaya ya. Ini tampak depan ketika listrik sudah masuk tapi belum kita on kan di bagian MCB nya ya. Jadi nanti akan kita cek pakai AVO mengenai listrik-listrik yang bocor atau arus-arus yang tidak kita pakai, arus-arus liar yang masuk ke dalam sistem kita ketika kita menggunakan arus AC, baik dari PLN maupun dari diesel. Panel 1 ya, panel 1 ini untuk supply power, kemudian panel 2 ini untuk supply DLMS dan crossover serta yang lain-lainnya. Yang panel 3 yang terakhir yang hijau ini untuk supply mixer dan mikrofon receiver. Baik, kita akan tes pakai avometer ya, berapa tegangan atau arus yang bocor ketika belum kita pasang ground. Oke, ini adalah terminal yang biasa saya pakai. Jadi terminal ini sudah ada kabel groundingnya ya, keluar ke tanah. Dan ini belum saya konekkan ke grounding panel listrik saya tadi. Ini saya mau ukur dulu sebelum kita pasang grounding dari panel dan setelah dipasang grounding dari panel ya. Ini posisinya sudah menyala ya, powernya sudah menyala ya, standby. Kita akan tes ke bagian body ya, nanti akan kita konekkan bagian probe positif ini ke bagian body power. Ini ya, posisinya saya pasang di sini ya. Lalu kita lihat di avometer berapa tegangan yang keluar. Tuh, sangat tinggi sekali ya, berkisar dari 20 sampai 49 volt. Ya. Nanti kita akan bandingkan setelah dipasang grounding dari panel listrik. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini posisinya grounding sudah saya pasang dari panel ya. Kabel yang ini ya, ini adalah kabel grounding yang sudah saya pasang dari panel menuju terminal listrik yang sudah ada groundnya. Jadi grounding ini tidak langsung saya tancapkan ke tanah karena posisi di luar masih hujan. Jadi saya pasang mengikuti grounding yang sudah saya pasang ini saja ya, sama saja. Nah, ini adalah groundingnya juga ke tanah. Dan ini juga grounding dari panel juga ikut arus ini, jadi juga sama-sama ke tanah. Ini probe negatifnya sudah saya sambungkan juga di situ ya, probe negatifnya. Dan probe positifnya sama seperti tadi, nanti akan saya tempelkan ke bagian body ya. Ini saya pakai power, ini sudah saya standby kan ya. Ya, sudah saya standby kan, nanti saya akan tes di bagian bodinya ini apakah kita lihat sama atau tidak seperti sebelum dipasang grounding ya. Ini kabel sudah saya konekkan ya. Sekarang kita lihat pada bagian avometer mengeluarkan angka berapa ya. Ini di avo saya menunjukkan angka 0,1, bahkan dia bisa sampai 0,0. Ini sementara saya pakai listrik rumah. Kalaupun Anda pakai genset juga sama saja, atau pakai diesel juga sama saja. Sudah terbukti bahwa grounding itu sangat penting agar sound system kita lebih aman, agar sound system kita terlihat lebih profesional dan standar. Ya, itu saja video sharing berbagi dari saya. Semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah grounding, jadi bisa pasang grounding agar kita sama-sama maju ke depannya. Video berikutnya saya akan berbagi juga tentang cara membuat panel ya, membuat panel listrik ala-ala ya. Kita bikin 3 grup walaupun kita hanya pakai listrik 1 pas. Oke, itu saja teman-teman. Bagi pecinta audio, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.